Kita lanjut part 2, tahap dan cara budidaya cacing tanah. Berikut tahapannya ya. Pertama, persiapan kandang. Kedua, pemilihan media. Ketiga, pemilihan bibit. Keempat, pemberian pakan. Kelima, pengembangan cacing. Keenam, panen cacing tanah. Ketujuh, hama dan penyakit. Kedelapan, perawatan budidaya. 9, faktor kegagalan budidaya. Untuk part 1, kami sudah menjelaskan persiapan kandang, pemilihan media, dan juga pemilihan bibit ya. Jadi, bisa teman-teman cek di akun atau video sebelumnya ya. Untuk sekarang, part 2, kami akan menjelaskan poin 4, pemberian pakan, poin 5, pengembangan cacing, poin 6, panen cacing tanah. Poin keempat, pemberian pakan. Untuk jenis pakan tersendiri, itu banyak sekali ya. Contohnya, ada ampas tahu, ada kotoran hewan, di dalamnya itu ada kotoran sapi, kambing, kerbau, babi, dan lain-lain ya. Ada ampas sagu atau aren. Selanjutnya, limbah sayuran, buah, yang biasanya ada di pasar-pasar, dan log jamur afkir. Dalam pemberian pakan, biasanya dalam 1 hari diberikan sebanyak berat cacing tersebut ya. Untuk perbandingannya 1:1. Contoh nih, misal 1 kilo cacing, berat makanan 1 kilo juga ya. Berikut tips pemberian pakan dalam budidaya cacing tanah. Poin pertama, pakan yang diberikan harus berbentuk bubuk atau bubur atau lembek ya. Karena sifat cacing yang tidak memiliki gigi dan dia memakannya diserap, jadi dia menyukai bentuk yang bubur, bubuk, dan juga lembek ya. Poin kedua, taburkan pakan di atas media tetapi tidak menutupi semua ruangan, atau sisakan 2/4 dalam kotak atau pakan tersebut. Contoh nih yang ada di foto atas ya. Jadi ada sisa yang tidak diberikan makanan. Ketiga, tutup pakan menggunakan media atau karung atau goni ya. Tujuannya biar makanan cepat habis. Untuk poin keempat, apabila masih sisa pakan sebelumnya, bisa ditambahkan pakan yang baru. Selanjutnya, pakan difermentasi ya. Untuk caranya, setiap 1 tutup botol E4 diberi air secukupnya plus 10 kilo media pakan lama 1-3 hari. Poin kelima, pengembangan cacing tanah. Pengembangan cacing tanah biasanya dilakukan pemisahan cacing dan juga medianya setiap bulan. Tujuannya untuk mengembangkan cacing lebih banyak lagi dan dilakukan setiap bulan ya.
Tahap pengembangan. Bulan pertama, dilakukan pemisahan wadah atau kotak atau jedingan atau jenis kandang lainnya. Setengah media yang sudah terisi cacing diambil, diletakkan ke kandang baru. Kedua, sama seperti perlakuan bulan pertama ya. Jadi setengah media yang diambil di kotak bisa diambil kemudian ditaruh di kandang yang baru. Untuk lama pengembangan, menyesuaikan peternak sendiri ya. Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, atau bahkan ada yang 1 tahun ya. Tips pengembangan, biasanya saya ulangi lagi, pengembangan menyesuaikan keinginan peternak masing-masing ya, atau menyesuaikan lahan pemilik peternak masing-masing. Idealnya bisa 6 bulan, 7 bulan, bahkan bisa 1 tahun ya. Setelah proses pengembangan selesai, kita bisa lanjut ke tahap panen cacing tanah. Panen cacing tanah biasanya dilakukan setiap bulan ya. Untuk cara panen cacing tanah, umumnya ada 2 jenis ya. Ada yang pakai teknik pakan, ada yang pakai teknik penerangan. Teknik pakan biasanya sebelum melakukan pemanenan, cacing diberi pakan, kemudian besoknya bisa dipanen, diambil di area bagian pakan tersebut ya. Biasanya nih, di area pakan tersebut, cacing berkumpul dan juga cacing siap diambil ya. Untuk teknik yang selanjutnya, yaitu teknik lampu. Cacing tanah akan berkumpul di atas media jika diberi penerangan atau lampu ya. Karena sifat cacing yang tidak menyukai cahaya, jadi otomatis cacing berkumpul dan juga siap diambil atau dipanen. Cacing tanah akan berkumpul di atas media karena cacing tanah sensitif terhadap lampu atau cahaya. Jika terdapat kokon atau telur cacing pada saat melakukan panen, maka bisa dikembalikan ke media awal ya, biar bisa berkembang dan juga bisa menghasilkan cacing atau anakan cacing. Selanjutnya, packing hasil panen. Setiap kotak berisi 5 kilo cacing plus 3 kilo media ya. Untuk video lengkapnya sudah kami buatkan ya. Bisa teman-teman cek di akun YouTube kami.